Hello Brovers, di video kali ini kita akan membawakan alur cerita film Kamen Rider Kabuto Godspeed Love. Ini adalah requestan terbanyak dari awal kita bikin nobar Kamen Rider. Pas gue tonton pun sebenarnya, ya gue udah nonton berkali-kali sebenarnya sebelumnya ya zaman dulu. Cuman pas gue tonton lagi emang ini oke banget sih ceritanya, karena kan ketika gue nonton kemarin itu kan gue nyari detail-detail penting yang cocok gue bahas untuk jadi alur, ya nggak sih? Dan memang ini berkaitan dengan paradoks dan lain-lain sebagainya soal time travel. Jadi gue minta kalian buat fokus nontonnya, kalau perlu pakai headset. Seperti biasa, yang mau request cantumkan aja di kolom komentar yang gue pin. Dan dibantu like-nya bro yang banyak biar gue makin semangat gitu kan bikin konten nobarnya lagi. Tanpa berlama-lama lagi, Ikuzo, ini dia alur cerita film Kamen Rider Kabuto Godspeed Love, and welcome back to Clip on X Nobar. Oke, film dibuka dengan diperlihatkannya sebuah meteor besar yang menghantam bumi pada tahun 1999. Hantaman meteor besar itu berhasil membumi hanguskan daratan beserta lautan. Salah satu korban bencana Eden itu adalah dua anak kecil, satu perempuan, satu laki-laki, yang laki-laki bernama Tendo. Nah, si Tendo ini berusaha menyelamatkan anak perempuan itu namun gagal. Baru deh kita mendapat sebuah penjelasan bahwa meteor besar itu berhasil mengeringkan seluruh lautan yang ada di muka bumi. Tidak hanya itu, dalam meteor itu ternyata berisi jutaan alien yang disebut sebagai worm. Alien worm ini jelas membuat bumi makin kacau. Hingga akhirnya dibentuklah sebuah organisasi rahasia bernama Zek. Organisasi Zek ini menciptakan sebuah sistem yang disebut Masked Rider atau Kamen Rider. Namun walaupun begitu, di dalam Zek ternyata terdapat sebuah masalah internal yang akhirnya berefek pada perebutan kekuasaan Zek. Zek pun terbagi kelompok yang disebut Neo Zek dan juga Zek yang sebelumnya, jadi terbagi dua gitu. Muncullah title film Kamen Rider Kabuto Godspeed Love. Tepat 7 tahun setelah kejadian kiamat kekeringan itu, di mana timelinenya berada pada tahun 2006. Pada saat itu dunia sudah menjadi gurun pasir, krisis air di mana-mana. Salah satu orang yang melintasi jembatan tidak mau diberitahu untuk cabut gitu ya, karena sebenarnya tempat yang ia tuju merupakan area yang sangat berbahaya. Orang yang bebal ke tulang ini bernama Tendo. Ya, si bocil tadi yang kini sudah dewasa, yang punya nyali gede banget lah. Sedangkan orang yang berusaha menghadang Tendo bernama Kagami. Style rambutnya emang kayak 2006 banget sih, ya gak sih? Apa ya, kayak jamet-jamet yang bisa diri di atas galon teh cuy. Di sisi lain terjadi peperangan hebat antara Zek dengan Neo Zek. Walaupun Neo Zek ini banyak Kamen Rider gitu ya, namun tetap saja mereka kalah jumlah hingga mobil mereka ringsek. Kelompok Neo Zek yang terkepung pun akhirnya kedatangan Kagami yang tadi itu. Di sini Kagami berusaha untuk melerai kedua kubu namun tidak berhasil. Sampai akhirnya para kelompok Zek dan Neo Zek berubah menjadi Kamen Rider. Gue sebutin satu-satu dulu ya biar kagak lupa. Oda dari Neo Zek sebagai Rider Hercus, Daisuke sebagai Rider Drake dari Neo Zek juga, Yamato dari Zek sebagai Rider Keitaros, Yaguruma dari Zek sebagai Rider The Bee. Dan untuk Kagami sendiri jadi Rider Gatak dari kelompok Zek. Mereka semua pun terlibat pertarungan hebat. Di tengah pertarungan mereka, tiba-tiba si abang-abang santuy yang tadi datang nyelonong begitu saja. Ia pun berubah jadi salah satu Kamen Rider juga yang bernama Kabuto. Setelah mengalahkan Rider dengan satu pukulan, Tendo pun meminta untuk kedua kubu saling adu duit karena dia mau membantu salah satu kubu asalkan duitnya gede. Kemudian terjadi time jump di mana kita diperlihatkan dua member dari Neo Zek yang sempat berdebat akan kehadiran si Tendo di Neo Zek. Ya, pihak Neo Zek terutama Oda sangat tertarik dengan kekuatan overpower yang dimiliki oleh si Tendo. Di sisi lain, si Kagami ini ternyata sedang naksir
seorang wanita bernama Hiyori atau teman kerjanya gitu. Kagami berniat melamar Hiyori saat itu juga. Namun karena terlalu grogi, Kagami pun gagal, ditambah si Tendo yang tiba-tiba datang. Kagami pun langsung ngobrol empat mata dengan Tendo, di mana Kagami ini menanyakan soal Tendo yang berada di pihak mana. Tendo pun mengkonfirmasi bahwa dia berada di pihak Neozek karena tawarannya lumayan gitu ya duitnya. Tak lama dari itu Hiyori datang melerai mereka. Namun di sini Hiyori nampak tidak baik-baik saja. Tendo sebenarnya dari awal sudah curiga soal keadaan Hiyori yang tidak baik-baik saja ini. Di sini Tendo juga menjelaskan bahwa ia akan menghancurkan Neozek dari dalam. Itu adalah alasan mengapa Tendo menerima tawaran dari Oda. Berlanjut pada pertemuan petinggi Zack. Kagami menjelaskan kalau Tendo bisa saja dimanfaatkan untuk rencana proyek surga. Yamato pun mempercayai Kagami untuk bertanggung jawab pada rencana ini. Di sisi lain, si Tendo membocorkan rencana proyek surga kepada para anggota Neozek. Dia mengatakan kalau proyek surga ini sebenarnya cukup beresiko, namun jika berhasil, maka Zack akan menjadi sebuah perusahaan yang dapat mengubah dunia. Proyek surga itu ternyata merupakan sebuah proyek satelit dari Zack, di mana mereka akan menarik meteor dari luar galaksi untuk menabrak bumi. Tentunya meteor itu mereka pilih yang terbuat dari 100% H2O atau air. Dengan hantaman dari meteorit air inilah mereka bisa mengubah bumi menjadi seperti sedia kala. Malam harinya, si Tendo ditemui oleh Oda yang memberitahu bahwa pihak Zack itu punya satu proyek rahasia lagi yang dijuluki Gold Rider atau Kamen Rider emas. Bisa dibilang, Rider itu menjadi ciptaan terkuat dari Zack. Di sisi lain, kita diperlihatkan si Kagami dan Hiyori yang baru pulang malmingan dari puncak Cisarua. Hiyori pun mengajak si Kagami ke suatu tempat. Ternyata di tempat itulah Hiyori mempunyai memori indah bersama ibunya. Saat si Kagami ingin menyatakan perasaannya, si Hiyori tiba-tiba sedikit menjauh. Karena merasa tidak nyaman gitu ya, Kagami pun pergi ke motor untuk mengambil jaket. Ternyata Hiyori dari awal sudah tahu niat baik dari si Kagami yang menyatakan perasaannya. Namun Hiyori tidak mau Kagami bersedih mengetahui bahwa Hiyori itu punya penyakit. Tak lama dari itu, sekelompok worm datang. Tiba-tiba si Tendo datang menyelamatkan Hiyori dan berubah menjadi Kabuto. Saksikan dulu pertarungannya. Jujur dari beberapa rider favorit gue gitu ya, si Kabuto ini jadi salah satu rider yang paling ikonik gitu ya cuy berantemnya. Setelah si monster bucat, Tendo dan Kagami pun bergegas menyelamatkan Hiyori yang sudah terkapar lemas. Saat dibawa ke rumah sakit, Kagami pun baru menyadari bahwa ternyata Hiyori mengidap penyakit langka yang sudah berumur 7 tahun lamanya. Ya, Hiyori terkena penyakit itu saat ia menjadi salah satu korban luka di kejadian meteor jatuh. Hiyori merahasiakan ini semua dari Kagami dan sengaja menolak Kagami karena ia tidak ingin Kagami sakit hati jika Hiyori tidak selamat dari penyakitnya. Saat berada di ruang inap, si Tendo hanya bisa menangis karena melihat Hiyori yang masih trauma dengan masa lalunya. Kini kita tahu kalau sifat asli Tendo ya lemah lembut gitu ya. Dia tengil tuh ya cuman di depan lawannya aja. Setelah melihat kondisi Hiyori, Tendo melaporkan rencananya kepada si Kagami. Di sini ia juga mengatakan bahwa rencana menghancurkan Neozek harus berhasil agar proyek surga berjalan lancar. Tanpa disangka-sangka pembicaraan mereka didengar oleh salah satu anggota dari Neozek, yaitu Shura. Keesokan harinya, si Tendo sudah dicurigai karena kepergok berbicara dengan Kagami. Di sisi lain, si Kagami pun membujuk Hiyori untuk jangan pasrah pada penyakitnya. Namun Hiyori mentalnya tuh ya masih ngedrop. Balik lagi ke Tendo yang dipukulin oleh anggota Neozek agar dia mengaku. Namun Oda mempercayai si Tendo di mana proyek surga dalam waktu beberapa hari lagi ternyata akan dilaksanakan. Mau nggak mau, Neozek harus menyerang dari sekarang. Oda pun memerintahkan Daisuke untuk kumpulkan pasukan sekarang juga. Di sisi lain, Kagami ternyata sudah diterima lamarannya oleh Hiyori. Kini mereka berencana untuk menikah. Tak lama dari itu, ternyata Kagami pun mendapat telepon dari Yamato untuk standby karena si Tendo dan para Neozek sudah memulai penyerangan lebih cepat.
Di sisi lain, para Neozek sudah mulai bergerak bersama ratusan pasukannya. Mereka terbagi menjadi dua kubu. Kubu pertama menjadi pengalih perhatian yaitu Shura dan juga si Kamen Rider yang Hijiri Eta. Sedangkan Tendo dan Oda menjalankan misi utama. Di saat yang bersamaan, si Kagami dan Yamato sudah menjalankan proyek surga, jadi dia tuh udah OTW. Di sisi lain, ternyata Shura merupakan pengkhianat yang ada di Neozek dan bukan Tendo. Sudah biasa lah ya, playing victim kayak begini teh udah biasa template-nya. Daisuke pun di sini ditembak modar saat itu juga. Balik lagi ke Tendo dan Oda menggunakan skill ngabersnya untuk menerobos masuk markas Zek. Namun mereka semua dihadang oleh Yaguruma dan Shura. Oda pun inisiatif untuk menghajar Yaguruma dan Shura, sedangkan Tendo harus melakukan rencana utama sendirian dengan melewati pipa lift ke satelit proyek surga. Sesampainya di satelit, Tendo mengungkapkan bahwa terdapat rencana busuk dari pihak Zek. Jadi sebenarnya proyek surga itu ya bukan semata-mata hanya membawa air ke bumi aja. Dengan dibongkarnya hal itu, si Yamato pun naik darah dan berhadapan dengan Tendo. Kagami pun berhasil membuka sebuah portal dan menarik meteor air untuk ke bumi. Namun faktanya, di belakang meteor air itu ada sebuah asteroid besar sebesar benua gitu yang langsung menghantam meteor air itu hingga menyebabkan ledakan gelombang yang sangat besar dan merusak fasilitas dari proyek surga. Di sisi lain, ternyata pihak Zek benar-benar mempunyai seorang Kamen Rider emas dengan ciri khas membawa sebuah mawar. Di sisi lain, Yamato dan Tendo tuh terpental dan harus terbakar oleh atmosfer karena clock off mereka sudah habis. Untungnya Tendo berhasil menggunakan motornya sedangkan Yamato tidak mau ditolong oleh Tendo. Sedangkan di saat yang bersamaan Yaguruma dan Oda masih melanjutkan duel mereka. Setelah Yaguruma kalah, Tendo sudah kembali ke daratan lagi dalam kondisi kelelahan gitu ya, kehabisan energi. Sedangkan Oda sendiri tiba-tiba dihadapkan dengan seorang Kamen Rider berwarna emas yang membawa mawar. Dan dalam hitungan sepersekian detik saja, bahkan udah bukan sepersekian detik lagi, tiba-tiba Oda udah mati aja gitu cuy. Ini lebih gila lagi tuh dari Excel formnya Vice gitu cuy. Karena ini tuh tanpa batasan. Dia pakai teknologi yang bernama Hyper Clock Up. Tendo yang menyaksikan Kamen Rider itu dihadang oleh si Kagami yang marah karena dihianati oleh Tendo. Dari sini terungkap fakta kalau ternyata Tendo tuh dari awal emang ngincer si Kamen Rider emas ini. Jadi ada satu hal yang ngebuat Tendo itu berusaha ngincer si Kamen Rider emas ini cuy. Nah, di sini Tendo juga mengungkapkan bahwa ia melakukan ini semua demi Hiyori yang merupakan adik kandungnya Tendo. Ya, anak perempuan di awal film itu adalah Hiyori. Itu sebabnya Tendo sangat sedih melihat nasib dari Hiyori yang sekarang. Itu semua dikarenakan Tendo gagal menyelamatkan Hiyori 7 tahun lalu pada saat bencana kekeringan melanda bumi. Tak lama dari mereka berdebat, Kagami mendapat telepon bahwa si Hiyori ternyata sudah sekarat. Di saat yang bersamaan, pemerintah melaporkan bahwa mereka telah memerintahkan Zek untuk menghancurkan meteor dengan sejumlah
rudal. Namun faktanya itu semua hanya skenario saja. Tanpa sengaja pembicaraan itu didengar oleh Shura. Namun apesnya Shura ternyata ya ketahuan. Balik lagi ke Kagami dan Tendo yang sudah berada di rumah sakit tepat di sisinya Hiyori. Di sini Tendo memberikan kalung hadiah ibunya kepada si Hiyori. Hiyori pun menyadari bahwa Tendo selama ini adalah kakaknya. Malam harinya Hiyori melaksanakan pernikahan dengan Kagami di rumah sakit. Namun sesaat setelah mereka resmi menikah, Hiyori pun meninggal. Jelas di sini Kagami dan Tendo sudah frustasi banget karena ulah Zack yang memanipulasi semua rencana. Tendo yang sedang berada di lorong rumah sakit mendapat telepon dari Shura yang sekarat dan menyatakan bahwa Zack berada di pihak Worm selama ini. Semua rencana soal proyek surga ternyata merupakan skenario dari pihak Worm yang dimana meteorit atau asteroid besar yang dibawa barengan sama meteor air itu ternyata adalah telur Worm. Keesokan harinya, Kagami dan Tendo melakukan misi duo versus squad melawan Worm sekaligus Zack. Gelo ini keren pisan si eta nge-solo pakai clock up buat ngehajar semua Worm terus masuk ke kapal induk proyek surga. Di sana mereka dihadang oleh Kamen Rider emas atau disebut sebagai Kaukasus. By the way, beungeutna siga Makise anjir. Tinggali beungeutna anjir mirip pisan kayak Makise. Di sini terjadi perbedaan yang sangat signifikan karena si Kaukasus ini pakai teknologi yang bernama Hyperclock. Sedangkan Tendo dan Kagami itu hanya menggunakan clock up biasa aja. Nah, hyper clock up ini tuh apa ya, bisa dibilang kecepatannya tuh udah di atas clock up cuy. Padahal clock up tuh kan udah cepet banget ya. Untungnya akal mereka selangit gitu cuy, dimana si Kagami berusaha untuk menahan tendangan si Kaukasus Gelo ditahan. Kuproy gila anjir nih orang. Kemudian kesempatan itu dimanfaatkan oleh Tendo untuk mencuri Hyper Clock Up milik Kaukasus. Kemudian Kaukasus ditajong keluar angkasa. Kagami yang sekarat pun dipulangkan ke bumi oleh Tendo. Namun ternyata Kaukasus can modar cuy, dimana ia akan membunuh Kagami yang sekarat di kapsul yang menuju bumi. Dan itu kayak ditonjok gitu sampai oksigennya tuh habis. Tendo yang menyadari hal itu langsung menggunakan alat milik Kaukasus yang ia curi dan berubah menjadi Hyper Kabuto. Kagami yang sekarat pun tewas gitu ya karena ya kehabisan oksigen. Di sini Tendo menggunakan Hyper Clock Up-nya buat menghadapi si Kaukasus. Namun tanpa disangka-sangka dia melakukan Hyper Clock Up-nya tuh kayak terlalu maksimal gitu. Hingga dia tuh melesat sebelum kejadian Kagami modar atau memutar waktu secara sepersekian detik gitu ya. Sebelum si Kagami ini modar, Kaukasus pun ditajong hingga bucat. Kini Tendo menyadari bahwa Hyper Clock Up bisa ia gunakan untuk mengubah sebuah takdir seperti kematian Kagami. Ia pun berencana menggunakan Hyper Clock Up-nya lagi buat memutar waktu atau melakukan flashpoint seperti The Flash yang ada di DCU untuk mencegah kiamat yang sudah terjadi 7 tahun yang lalu. Kalau The Flash itu kan melakukannya ya pas Stephen Wolf itu menyatukan Mother Box kan. Kalau kalian nonton Zack Snyder Justice League pasti kalian paham. Nah konsepnya tuh mirip kayak gitu cuy. Cuman bedanya si Kabuto ini dia jauh lebih cepat lagi, lebih edan lagi karena dia langsung
jebret ngilang gitu. Nah, si Tendo ini bakalan membawa meteor sebesar benua ini ke 7 tahun yang lalu dan menghantamnya dengan meteor yang membawa jutaan worm 7 tahun lalu dan membuat bumi kering. Jadi sebelumnya kan bumi kering gara-gara meteor itu yang sama gitu kan. Nah, ditabrakin tuh kedua meteor dari timeline yang berbeda gitu. Dengan begini sejarah pun berubah total atau biasa kita kenal dengan Flashpoint Paradox. Tuh ini kayaknya ngefans sama DC nih, jangan-jangan nih direkturnya. Realita atau universe-nya pun berubah total, bener-bener butterfly effect. Meskipun begitu pecahan meteornya tetap jatuh ke bumi, cuman ya nggak sampai ngebuat bumi kering juga. Hal itu ternyata tetap menjadi pemicu gitu cuy, si Tendo yang kecil dan Hiyori kecil tertimpa reruntuhan. Namun bedanya kali ini Tendo dari masa depan yang menggunakan hyperclock up-nya datang untuk memberikan belt Kamen Rider Kabuto agar Tendo bocil bisa menyelamatkan Hiyori. Dengan terjadinya paradoks ini, maka universe-nya berbelok di mana butterfly effect-nya membuat si Tendo dewasa musnah. Kini takdir bumi jauh lebih cemerlang di mana bumi tidak akan mengalami kekeringan. Hiyori tak perlu tewas terkena penyakit. Namun walaupun begitu ancaman worm tetap akan datang karena dari serpihan meteor besar yang mendarat di bumi itu. Kisah Tendo versi paradoks inilah yang menjadi asal-usul cerita serial Kamen Rider Kabuto. Jadi film ini tuh semacam Flashpoint prequelnya gitu cuy. Terima kasih yang sudah merekomendasikan film ini. Jujur walaupun tema paradoksnya ini udah agak basi sebenarnya ya di perfilman zaman sekarang ya, karena udah ada berbagai macam tipe paradoks gitu kayak multiverse paradox di Endgame, paradox bootstrap, ada juga berbagai macam paradoks kayak predestination, terus ada grandfather paradox dan lain-lain sebagainya. Namun walaupun begitu film ini menyajikan secara singkat, padat dan jelas aja gitu karena ya penonton zaman dulu kan belum terpengaruh sama paradoks multiverse Endgame Marvelnya ini ya kan. Bahkan menurut gua ini menjadi salah satu film Kamen Rider paling memorable ya menurut gua ya, karena ceritanya tuh bener-bener ringan tapi seru banget cuy asli. Jangan lupa di like video ini jika ingin terus menyaksikan nobar Kamen Rider. Yang mau request silahkan cantumkan di komentar yang gua pin. Gua Klepon X pamit undur diri and I'll come see you next time.